Halo, selamat malam. Em, ya, malam ini aku mau cerita lagi sama kalian. Suaraku agak serak ya. Maaf ya, karena aku lagi dehidrasi kayaknya, terus kecapean juga habis pindahan. Aku mau lanjutin lagi cerita Bang Rifki karena aku pengen membahas suatu kisah di mana pada saat itu ini sangat dilema, dan aku benar-benar kayak ngerasa dikelilingi oleh orang-orang yang random dan orang-orang yang sebenarnya itu tuh dia tuh baik, cuman dengan caranya masing-masing. Aku di rumah ngerasa kalau misalkan sikapnya si Mas Galuh itu sikap yang wajar sih menurut aku. Dia melakukan itu ya karena memang dia kenal baik sama aku. Dia menganggap kalau misalkan aku itu adalah customersnya dia gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, dilihat dari gerak-geriknya, aku kayak kepikiran kalau misalkan dia itu punya ketertarikan sama aku. Entah itu ya, aku cuman mengira-ngira saja. Jadi waktu itu pas aku kerja, aku kan dijemput sama dia. Padahal kita udah ketemu sama dia tuh waktu malam-malam. Aku ajak dia makan dan aku cerita tentang kehidupan aku seperti apa. Namun tidak semuanya aku ceritain. Ketika aku dijemput sama dia pas pagi itu, dia seperti biasa, dia selalu happy. Dia tidak pernah memperlihatkan mukanya yang tidak enak ke aku setiap paginya. Pokoknya setiap jemput dia selalu happy gitu. Terus aku diantar sama dia sampai di kantor itu. Dia nanya, nanti pulang dijemput jam berapa gitu. Seperti biasa, aku pulangnya seperti biasa, kecuali kalau memang ada kerjaan tambahan. Jadi nanti aku bakalan info. Oke, baiklah. Nah di situ kan memang kita udah kepisah. Aku lanjut kerja dan dia juga langsung pergi mencari penumpang lainnya. Sampai di kantor, aku tidak melihat Kevin pada saat itu karena memang aku pengen buru-buru aja masuk ke dalam ruangan aku. Aku pengen pekerjaan aku cepat selesai hari itu. Terus tiba-tiba pas di siang hari, aku diminta sama atasan aku untuk handle satu rapat dengan ibu-ibu. Dan aku juga tahunya itu ketika sampai di siang itu gitu, ibaratnya pagi-pagi itu belum diomongin tentang rapat itu dengan klien ini. Ibu-ibu sih, satu orang ibu-ibu. Dan aku juga belum pernah ketemu sama orang itu. Terus setelah itu aku kan kembali ke ruangan aku setelah aku mendapatkan email dan aku bakalan dapat tugas keluar. Aku bilang sama Mas Galuh kalau misalkan aku nggak usah dijemput. Karena aku juga nggak tahu ini pulangnya sampai jam berapa. Biasanya kalau misalkan aku dapat kerjaan tambahan di jam siang, itu biasanya pulangnya malam. Bisa jam 8, bisa jam 9, seperti itu. Dan untungnya di kantor aku itu security-nya itu 24 jam. Jadi kalaupun ada yang lembur di kantor, itu pasti ada security yang jaga di luar. Jadi itu security-nya itu tuh ada 6 kalau nggak salah. Jadi itu mereka tuh ada sistem shift gitu untuk masuk. Selanjutnya, pas aku di sore hari,
Aku kan kelaparan tuh. Aku kelaparan, tapi aku nggak bakalan pulang kan hari ini, karena aku harus nungguin klien ini untuk nyampe ke kantor gitu. Nah terus aku info sama Mas Galuh untuk minta tolong dibeliin makanan. Dianterin sama dia tuh makanan yang aku pesan. Dia bilang kayak gini, pulang jam berapa? Aku nggak tahu Mas, soalnya ininya habis maghrib, rapatnya habis maghrib, dan itu juga belum tahu selesainya kapan. Mas temenin kamu ya? Nggak usah Mas, nggak usah, nggak apa-apa. Benar? Iya, kasihan kamu sendirian. Nggak ada temannya lain? Ada, sama security di depan. Berarti kamu di dalam sendirian. Sebelumnya kamu pernah kayak gini? Nggak pernah. Tapi kenapa kamu nggak nolak? Karena kliennya ini lumayan berpengaruh sama perusahaan, jadi mau nggak mau ya aku harus ngikutin aturan. Ini hitungannya lembur ya. Mas temenin kamu ya, Mas. Udah nggak apa-apa. Lagi juga Mas kan udah pulang harusnya. Ya, nggak apa-apa kan? Mas temenin kamu. Tapi ya udah bilang dulu aja. Nggak apa-apa, nanti Mas juga nungguin di luar, nggak apa-apa. Nggak perlu masuk juga ke dalam. Tapi boleh nggak? Boleh deh. Daripada kamu nanti pulang sendirian, nggak ada ojol lagi malam-malam. Khawatir juga nanti kalau kamu kenapa-kenapa. Boleh. Ya udah kalau gitu. Nggak apa-apa nih Mas. Ya nggak apa-apa. Kan Mas yang nawarin kamu. Habis sholat maghrib, aku lihat motornya dia tuh masih terparkir di parkiran. Kayaknya sih dia habis dari musola. Jadi kayaknya tuh masih ngerokok gitulah di depan. Aku kan masih di ruangan dan aku juga habis sholat maghrib. Terus aku udah langsung handle tugas aku hari itu, karena rapatnya itu 1-2 jam. Ya kalau misalkan aku selesainya cepat ya 1 jam juga selesai. Tapi kalau pembahasannya lumayan agak lama, baru tuh kurang lebih 2 jam. Saat itu kerjaan aku sudah beres ceritanya. Capek banget waktu itu. Capek banget. Akhirnya aku ketiduran di sofa di ruangan. Saat itu udah sepi, semuanya udah pada pulang. Artinya aku doang di dalam ruangan itu. Semua teman-teman aku udah pada pulang semua. Tinggal security yang ngecekin di dalam udah selesai apa belum. Karena si klien aku tadi udah pada pulang, otomatis kan security ngecek dong ruangan aku udah kosong apa belum. Dan ngecek juga aku udah pulang apa belum, karena tadi kayaknya dia belum melihat aku keluar dari ruangan, seperti itu. Pas dicek sama si security ini tuh nggak ngebangunin aku tetap tertidur di sofa itu. Dan security itu tuh bilang sama Mas Galuh yang nungguin aku di depan, Mas temennya kayaknya Mas Ade ketiduran kecapean kayaknya di dalam. Silahkan dibangunin aja biar dibawa pulang, kayak gitu. Sebenarnya aku tuh kalaupun tidur di kantor ya nggak apa-apa sih sebenarnya gitu, karena memang kan ada tugas gitu. Terus takut juga sih sebenarnya kalau misalkan aku sendirian gitu kan. Akhirnya aku dibangunin sama Mas Galuh. Dibanguninnya tuh sweet banget, kayak ngebangunin cewek gitu. Terus dia tuh kan aku tidur di sofa, terus kayak tidur miring gitu, ngerti gak sih? Terus dia tuh jongkok di depan aku. Terus hadapan aku tuh sama dia tuh saling berhadapan gitu loh. Muka aku sama dia tuh langsung berdekatan dan dia tuh jongkok, Dek, sambil ngegoyang-goyang badan aku. Adek bangun Dek.
Aduh, kenapa? Mau pulang atau tidur di sini? Eh, udah jam berapa? Udah mau jam 10. Kamu udah selesai kan? Udah. Ya udah, mau pulang nggak? Pulang, tapi aku ngantuk banget. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu tidur di rumah Mas saja ya. Mas, emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Mas kan juga sendiri. Yaudah yuk. Tapi aku ngantuk banget, Mas. Iya. Terus dia nyubit hidung aku kan, kayak iya tahu, kata dia gitu. Terus aku langsung dibangunin sama dia. Terus dia duluan tuh jalan. Ayo, pulang apa enggak? Tapi aku ngantuk. Ya udah, sini. Aku digendong sama dia. Gendong belakang, ngerti? Kayak gitu, aku dilakuin kayak gitu. Untung aja security aku tuh nggak julid sama aku. Dan security aku tuh kayak ya udah, dia tuh paham dengan aku, dengan kecentilan aku, cowok yang feminim kayak gini. Cuman ya belajar untuk mandiri, bener-bener kayak dikuat-kuatin aja. Walaupun pada saat itu aku bener-bener kayak kesepian banget. Ketika udah dapat Mas Galuh yang kayak bener-bener kayak servis aku luar biasa banget pada saat itu, aku dibawa sama dia pulang. Sampailah di rumah dia, kaget banget, kaget sekaget-kagetnya. Rumahnya dia bagus banget, cok. Rumah dia bagus banget. Kayaknya dia tuh nggak tinggal sendiri, dia bohong sama aku. Dia kan bilangnya anak perantauan juga kan. Tapi pas sampai di sana tuh kayak rumah udah jadi lama gitu loh. Terus kayak rumah keluarga gitu. Cuman memang pada posisinya saat itu tuh rumahnya sepi banget malam-malam itu. Kan kita pulangnya jam 11-an nyampe rumah. Aku dibawa dia ke kamarnya, karena kamarnya itu tuh kayak beda posisi gitu loh. Kamarnya itu tuh kayak agak terpisah dari dalam rumah umumnya gitu. Ya kayak gitulah pokoknya. Nggak harus masuk ke ruang tamu, tapi kayak langsung masuk di lewat samping, langsung masuk ke kamarnya dia kayak gitu. Nah dia tuh udah langsung buka pintu kamar. Terus pas aku disuruh masuk, aku disuruh tidur tuh. Ada tiduran aja di situ gitu. Mas mau beres-beres dulu ya, mau mandi kata gitu. Terus aku bilang, ya udah deh, aku ngantuk banget, aku tidur ya. Aku tidur di kamarnya dia. Nggak peduli mau kamarnya seperti apa, yang penting aku tidurnya nyenyak. Terus malam-malam itu tuh sepatu aku dibuka sama dia, karena tuh pada saat itu baju aku, celana, sepatu itu masih nempel semua. Terus dia ngelepasin tas aku, ngelepasin celana aku. Terus aku pakai celana pendek training gitu. Terus sepatu aku juga dilepas, kaos kaki aku juga dilepas. Pokoknya tuh pas udah tidur tuh udah nyaman banget gitu. Dan anehnya ketika aku udah selesai bangun tidur, aku kan bangunnya selalu pagi ya. Subuh-subuh itu ketika azan berkumandang, itu aku selalu kebangun walaupun aku tidur di rumah siapapun gitu. Nah terus aku lihat dia ketiduran, tapi tidurnya itu di bawah di lantai. Tuh kan jadi sedih. Dia nggak mau ganggu aku tidur berdua gitu loh. Padahal kalaupun tidur berdua ya bisa aja kan, tempat tidurnya lumayan agak luas ya. Cuman saat itu tuh tidur aku tuh kayak gimana sih, ngebelintang gitu loh, badannya nggak lurus. Terus dia rela untuk tidur di bawah. Ketika pas aku bangun, aku ngeliat dia tidur di bawah. Sumpah itu tuh sweet banget sih. Dia aku jadi gimana sih, perasaan aku tuh jadi ke dia sekarang gitu. Terus aku refleks untuk megang kepalanya dia, rambutnya dia aku usap-usap. Terus aku langsung nunduk dan aku cium keningnya dia tanpa dia tahu. Karena aku kayak sayang banget sama dia gitu loh. Kenapa? Karena dia tuh kayak ngejagain aku, malam-malam nungguin aku. Terus pas pulang dibawa ke rumahnya. Terus habis itu pas subuh-subuh itu kan aku bangunin dia kan. Habis aku kecupi keningnya dia. Terus aku pura-pura kayak, "Mas, bangun mas, udah subuh." Terus dia bangun kan, "Hah? Udah jam berapa dek?"
udah jam 5, subuhan dulu yuk. Terus kata dia, kita subuhan di musola aja ya. Terus dia langsung bangun. Dia tuh nggak bener-bener kayak apa sih namanya, nggak males gitu loh orangnya. Ketika dibangunin dia langsung bangun, dia langsung ke toilet, langsung beres-beres, langsung mandi. Kita ke musola tuh bareng sama dia, musola dekat rumahnya itu. Terus, hari ini kamu kerja? Iya. Kamu kuat kerja hari ini? Iya, kuat aja sih. Ya udah, tapi aku harus pulang dulu ganti baju. Iya, nanti kita jam 6 OTW ke rumah kamu ya. Kan kita berangkat juga biasanya setengah 8. Nggak apa-apa mas. Nggak apa-apa, tapi mas nggak pamit dulu sama orang tua? Udah, nanti juga mas bilang. Mas tinggal sama orang tua ya? Nanti ya mas ceritanya, nggak bisa cerita sekarang. Ya udah deh. Aku numpang toilet ya. Ya udah, bilang nggak apa-apa. Terus akhirnya aku mandi. Terus habis itu aku dipakein baju dia dulu. Terus setelah itu tuh kita langsung ke kosan aku. Nyampe di kosan itu, aku suruh dia untuk masuk tapi dia nggak mau. Kata dia, sambil nunggu kamu beberes pakai baju, mas beli sarapan buat kamu ya gitu. Terus dia beliin sarapan. Pokoknya semenjak aku itu curhat sama dia tentang kehidupan aku, dia tuh jadi kayak soft spoken banget gitu loh. Jadi dia tuh kayak jaga perasaan aku banget gitu. Dan aku tuh kayak tiba-tiba nangis sendiri aja gitu. Kayak kok dia bisa sebaik itu sama aku gitu kan. Kadang tuh sambil ngaca tuh kayak kasihan gitu sama diri sendiri gitu. Kenapa aku yang kayak gini bisa seberuntung itu gitu pas ketemu sama dia gitu. Kan aku kayak ngerasa nggak pantas gitu loh, nggak pantas diperlakukan kayak gitu karena aku bukan orang yang baik gitu. Cuman apa ya, kalau diingat-ingat lagi dengan masalah aku yang dulu, bukan keinginan aku untuk bisa jadi seperti ini gitu kan. Aku juga nggak mau kayak gini gitu, dan aku juga nggak mau menjerumuskan orang untuk melakukan hal yang sama gitu. Makanya aku tuh jaga-jaga banget, kayak sekedar suka doang gitu. Nggak ada niatan aku untuk kayak untuk membuat dia rusak gitu, nggak ada gitu. Dan aku juga nggak tahu nih sebenarnya Mas Galuh itu sebenarnya punya kepribadian yang sama kayak aku apa enggak sih gitu. Aku pengen tahu dulu nih gitu sebelum aku menaruh perasaan lebih ke dia gitu kan. Itu sambil aku make seragam kayak gitu, aku nangis tahu di depan kaca, kayak sedih gitu sama diri sendiri. Terus tiba-tiba dia ngetok pintu kamar aku kan. Ade, udah siap belum? Kayak gitu. Udah 6:30. Mau sarapan dulu apa nanti aja sarapannya? Aku bilang nanti aja sarapannya, kita di kantin gitu. Kan kalau misalkan kita datangnya lebih awal kan kita bisa punya banyak waktu untuk makan dulu. Terus kata dia, kamu kenapa kok suaranya agak bindeng gitu? Kamu sakit? Enggak sakit kok. Matanya merah gitu. Enggak, kelilipan kali, kata aku gitu. Aku padahal habis nangis gitu kan. Nangis gak tentu gitu, kayak gitu doang. Dia kan pakai seragam ojolnya dia kan. Jadi itu kayak apa ya, nggak percaya gitulah jadinya. Intinya nggak percaya sama diri sendiri gitu pada saat itu. Terus dia udah beliin aku bubur ayam, dan itu tuh emang bubur ayam yang aku suka banget gitu. Jadi dia tuh tahu banget dengan kesukaan aku. Terus sampai di kantor, dia kan turun dari motor. Terus dia bilang, Dek, kayaknya mas gak bisa masuk deh. Mas di luar aja ya makannya, kamu aja yang makan di kantin gitu. Ya aku gak mau dong. Aku bilang, Mas, kan mas yang beliin makan buat kita sarapan. Masa mas makannya di sini, aku di dalam? Ya udah kalau gitu kita makan di sini aja bareng. Akhirnya aku ngemper tuh di depan, karena kan kalau di kantor itu walaupun di depan juga tempatnya bersih gitu loh, kayak di lantai juga nggak apa-apa gitu. Cuman belum pernah ada tuh karyawan yang makannya di lantai gitu, karena pasti pakai fasilitas yang ada di kantor kan. Nah mas itu tuh nggak mau, dia masuk ke dalam karena dia pakai seragam ojolnya dia gitu kan. Terus kata dia, udah di sini aja nggak apa-apa mas, di sini aja. Ya udah, akhirnya aku ajaklah dia itu untuk makan di lantai aja gitu, duduk ngariung gitulah. Makanlah dia, makan sama aku. Terus kita cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, gak terasa udah jam 7:10. Karena aku jam 7:30 tuh udah harus ada di ruangan gitu, absen.
Terus aku senang banget hari itu karena kayak berharga aja gitu loh. Setiap dekat sama dia tuh ada aja yang momen yang gak aku bisa ceritakan ke banyak orang gitu. Karena orang pasti gak bakalan menyangka dan orang juga gak bakalan 100% percaya dengan apa yang terjadi sama aku gitu. Usai sudah ceritaku pada saat itu, terus gak lama kemudian pas aku udah selesai makan itu kan, Mas Galuh itu pamit untuk ngojek lagi kan. Terus aku masuk ke dalam, Kevin tiba-tiba datang. Dek, kemarin ditanyain Bang Rifki. Hah? Ditanyain Bang Rifki kenapa? Nggak tahu, katanya ada yang mau diomongin. Kamu ketemu sama Bang Rifki di mana? Di jalan sih. Oh, kenapa dia nggak langsung hubungin aku aja? Kan aku ada nomor HP-nya. Gak tahu. Ya udah, ntar deh coba aku konfirmasi ya. Lo habis dari mana, Dek? Habis sarapan? Sama siapa? Sama Mas Galuh. Mana orangnya? Udah pergi. Oh, lo sarapan belum? Udah ya, gue mau kerja dulu. Oh iya, dah. Terus dia masuk ke dalam, terus aku juga jalan ke ruangan aku. Terus gak lama kemudian aku kan dapat panggilan tuh dari atasan aku perihal apa yang terjadi semalam, kayak rapat dan segala macam itu tuh hasilnya udah dapet. Dan pokoknya aku tuh berhasil juga untuk menjalin kerjasama lagi dengan si klien aku yang kemarin. Terus atasan aku ngasih aku reward gitu. Nah, rewardnya itu adalah liburan. Nah, liburannya itu nanti dipakainya ketika di akhir bulan. Bukan di akhir bulan, di pertengahan bulan. Karena kalau di awal sama di akhir bulan itu nggak boleh ada yang izin seperti itu. Nah, aku ditawarin, kamu mau liburannya di mana? Nanti untuk penginapan sama makan, tempat dan lain sebagainya itu bakalan bakalan di keep sama perusahaan gitu, karena itu adalah reward buat kamu, kata gitu. Dan itu tuh kalau nggak salah ada 3 hari deh aku dikasih liburan sama perusahaan kayak gitu. Nah, itu tuh kan aku langsung nanya, ini untuk sendiri atau boleh sama pasangan? Kata dia, kalau kamu punya pasangan boleh, silakan sama pasangan, asal jangan satu keluarga. Karena ini yang dikasih reward itu adalah kamu gitu. Kalau memang kamu mau bawa pasangan ya gak apa-apa gitu, berdua gitu. Nah, dalam pikiran aku pada saat itu aku mengajak aku mau ngajak Bang Rifki rencananya. Cuman kalau Bang Rifki takutnya dia belum nggak bisa gitu loh, tapi kalau Mas Galuh kayaknya bisa gitu kan. Akhirnya aku pengen nanti ngobrolin sama Mas Galuh tentang rencana aku ngajak dia gitu kan. Terus udah deh, dari situ tuh aku seneng banget itu. Aku cari-cari tempat-tempat yang mana yang akan ku kunjungi nanti, dan baru deh nanti aku kasih tahu sama Mas Galuh pas pulang kerja. Nah, dari situ kan aku sama dia tuh emang gak ada hubungan apa-apa sih ya. Cuman aku ngerasa nyaman aja gitu loh. Nyaman ketika dekat sama Mas Galuh gitu. Tapi kalau misalkan Bang Rifki muncul, perasaan aku tuh masih terbagi dua gitu loh, antara Bang Rifki sama Mas Galuh gitu. Ya gitu aja sih sebenarnya. Terus pas di jam makan siang, aku makan bareng sama Kevin. Karena saat itu aku nggak mau keluar, jadi aku pengen makan di kantin aja, jajan. Terus karena si Kevin itu sendirian duduknya, jadi aku bareng sama dia untuk makan. Terus aku nanya-nanya deh sama dia tentang Bang Rifki. Kata dia, Bang Rifki lagi ada masalah sama keluarganya. Kayak pokoknya lagi ada masalah sama keluarganya, sama istrinya. Dan dia tuh kayaknya mau cerita itu deh sama aku. Makanya dia kayak pengen ngobrol gitu. Cuman udah di spill sama si Kevin kan, kalau mereka tuh ada masalah keluarga. Cuman karena aku belum ketemu sama Bang Rifki, jadi aku belum bisa mastiin apakah benar itu masalahnya atau bukan gitu.